Haleluya kids, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKI Padang. Wah, apa kabar hari ini? Semuanya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kakak percaya kita semua sudah siap-siap, udah mandi, udah berpakaian yang rapi untuk beribadah. Kakak harapkan semuanya bisa mempersiapkan Alkitabnya, catatan, alat tulis, dan juga sikap yang sempurna untuk mengikuti ibadah ya. Jangan ada yang sambil makan, sambil tiduran, ataupun sambil bermain-main. Nggak boleh, karena kita bisa kehilangan berkat Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh, haleluya. Haleluya. Kakak punya satu ayat renungan buat kita semuanya. Ayat renungan hari ini diambil dari Mazmur 19 ayat 8. Ya, semuanya perhatikan di layar, kakak baca terlebih dahulu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita baca sama-sama ya, kids. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kakak percaya kita semua dapat mengerjakan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dengan setia ya. Kita siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini bisa berkumpul lagi untuk beribadah. Walaupun secara online kami dapat merasakan sukacita-Mu Tuhan di rumah kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu, kesehatan, kekuatan, baik juga dalam studi kami. Walaupun secara online tetap Kau peliharakan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Pada saat ini biarlah setiap kami, anak-anak-Mu dapat mempersiapkan hati pikiran kami, memuji menyembah-Mu, baik juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus ada di hati kami masing-masing. Biarlah kami mulai ibadah kami dengan sukacita dan bersemangat ya Bapa. Haleluya. Amin. Semuanya kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Katakan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lebih bersemangat lagi kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita naikkan pujian kita lagi, gembira di hati. Kakak percaya kita semua bergembira, bersemangat, bersukacita memuji Tuhan. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar
Gembira, gembira, gembira di hatiku. Kita masih bergembira di hadirat Tuhan ya. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Gembira, 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 gembira di hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan sukacita, kegembiraan di hati kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur ada di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama Yesus. Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Raja di atas segala Raja. Kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang kepadamu, ku bersujud di kakimu, kepadamu ku bawa hidupku. Berdiam di rumah-Mu, itulah yang ku rindu. Ku sembah Kau selama-lamanya, sebab Kaulah matahariku, perisai dalam hidupku. Kau berikan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Ku berserah kepadamu seluruh roh dan jiwaku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya. Ku datang kepadamu, ku datang kepadamu, ku bersujud di kakimu, kepadamu ku bawa hidupku. Berdiam di rumah-Mu, itulah yang ku rindu. Ku sembah Kau selama-lamanya, sebab Kaulah matahariku, perisai dalam hidupku. Kau berikan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Ku berserah kepadamu seluruh roh dan jiwaku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku, sebab Kaulah
kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Ku berserah kepadamu seluruh roh dan jiwaku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kami berserah penuh padamu Tuhan. Rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Kaulah perisai dalam hidup kami, Kaulah harapan dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kaulah matahariku, perisai dalam hidupku. Kau berikan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Ku berserah kepadamu seluruh roh dan jiwaku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hai kids, selamat hari Minggu ya bagi kita semua. Apa kabar nih? Kakak percaya pasti semua kita dalam keadaan sehat. Tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Pasti sudah sangat sukacita. Kakak pun sangat sukacita karena kita sudah bisa memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti udah gak sabaran lagi ya kan, supaya untuk diberkati. Nah sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita tutup mata kita, lipat tangan ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur kami dapat beribadah. Kami dapat memuji menyembah Tuhan. Tadi Tuhan sangat luar biasa hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus yang telah menyenangkan hati-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami akan sangat-sangat diberkati. Kami serahkan hati pikiran kami mau fokus dan kami mau sungguh-sungguh untuk diberkati lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kids, hari ini kita belajar kembali ya tentang firman Tuhan. Hari ini kita mengambil ceritanya dari Daniel 3. Jadi kids juga boleh baca ya setelah ibadah ini untuk mengulang firman Tuhannya. Nah, kakak akan bercerita pada zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di daratan Dura wilayah Babel. Nah, Raja Nebukadnezar juga memberikan perintah kepada semua orang yang ada di sana ketika mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, kebab, dan gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah semua orang sujud menyembah patung yang didirikan oleh raja tersebut. Nah, kalau tidak melakukannya, jadi kalau ada bunyi-bunyian kita tidak melakukannya, kita akan diberi hukuman. Nah, mereka akan diberi hukuman oleh raja. Hukumannya apa? Hukumannya ialah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, mengerikan sekali ya hukumannya. Nah, di masa itu juga hiduplah
anak-anak Allah yang sangat taat kepada Allah. Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang mereka lakukan? Mereka memilih untuk tetap menyembah kepada Tuhan atau kepada Bapa di sorga, kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu ya perintah Tuhan, kita tidak boleh menyembah kepada patung. Kita harus menyembah kepada Allah yang hidup. Kita harus menyembah kepada Bapa di sorga. Dan kita hanya memiliki satu Allah, yaitu Tuhan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun tetap patuh kepada Tuhan. Walaupun ada hukumannya ya. Kalau tidak patuh akan dicampakkan kepada perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka mau memilih untuk taat kepada Allah. Mereka mau hanya menyembah kepada Bapa di sorga. Wah, luar biasa sekali ya yang mereka alami. Dan datanglah seorang orang Kasdim menuduh ketiga orang tersebut bahwa mereka tidak taat kepada raja, mereka tidak menyembah kepada patung yang dibuat raja. Jadi Raja Nebukadnezar ini marah, bahkan sangat-sangat marah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Lalu diberitakan raja lah untuk membuat perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Wow, 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Sedangkan perapian hidup itu pasti sudah sangat panas ya. Dan sekarang 7 kali. Dan dicampakkanlah mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena bagi raja, menurut raja bahwa mereka tidak patuh kepada raja. Sedangkan mereka hanyalah seorang anak Tuhan yang ingin taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita buka dulu ya, kita baca Alkitabnya. Dari Daniel 3 ayat 25 sampai 26. Kakak undang kita semua untuk membukanya. Baca bersama ya kids ayatnya dari Daniel 3 ayat 25 sampai 28. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wah, luar biasa sekali ya. Mereka mau menyerahkan tubuh mereka, diri mereka dibakar dalam perapian. Sehingga pasti mereka kalau dibakar nantinya hangus ya kan, bakal mati. Tapi mereka lebih mempertaruhkan nyawanya, yang penting mereka menyembah kepada Tuhan. Mereka mau tetap taat di dalam apapun, bahkan di dalam api sekalipun mereka tetap mau taat. Karena kita percaya ya perintah Tuhan sudah diberikan kepada kita kan, ya mereka pun mau mengerjakannya. Dan Raja Nebukadnezar pun memuji nama Allah karena Tuhan pun melindungi mereka. Walaupun di tengah-tengah api, sudah api adik-adik, tapi Tuhan pun mengutus malaikatnya untuk menjaga mereka. Sehingga di dalam perapian pun mereka tidak apa-apa, bahkan rambut mereka pun tidak bau hangus, tubuh mereka pun tidak bau hangus kata firman Tuhan. Karena bersama-sama mereka ada Allah. Allah menyertai mereka dan mengutus malaikatnya untuk menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, luar biasa sekali ya, berkat dari ketaatan ini Tuhan melindungi mereka karena mereka mau taat. Mujizat terjadi karena ketaatan itu. Bahkan dengan ketaatan mereka mengalami Tuhan. Yalah, mereka mengalami mujizat Tuhan, berarti mereka mengalami Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, jikalau kita ingin lebih lagi mengalami Tuhan, kita ingin lebih lagi merasakan mujizat Tuhan, mari kita taat. Selain berdoa, rajin berdoa, memuji Tuhan, minggu kemarin kita belajar tentang ini ya. Dan keempat, kita harus taat. Taat akan firman Tuhan, patuh akan segala perintah Tuhan kepada kita.
Kalau Tuhan berkata seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi, tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Mereka pun mengerjakannya. Nah, firman Tuhan kepada kita adik-adik sekolah minggu sudah banyak ya. Kita sudah diajari firman Tuhan dari kita kecil, dari kita mungkin sekolah minggu 2 tahun sampai sekarang. Kita banyak sekali mendengar firman Tuhan. Ada firman Tuhan tidak boleh mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Bahkan 3 kali kita mendengarkan firman Tuhan tentang berdoa, rajin berdoa, dan tentang memuji Tuhan. Kita harus taat. Kita harus mengerjakannya. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Mereka dilindungi Tuhan. Bahkan di dalam api pun merasakan mujizat Tuhan. Ketaatan membuat kita mengikuti setiap peraturan Tuhan. Dan membawa kita kepada mengalami Tuhan. Membawa kita kepada mujizat Tuhan. Nah, berkat dari ketaatan ada yang pertama yaitu perlindungan. Yang kedua, menjadi kesayangan Tuhan. Kita buka ayatnya ya, dari Keluaran 19 ayat 5. Kakak undang semua kita untuk membukanya. Keluaran 19 ayat 5. Kita baca bersama ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa di seluruh bumi. Nah, luar biasa sekali ya. Tuhan berkata, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Tuhan akan menjadikan kita anak kesayangannya. Kalau kita taat kepada Allah. Karena berkat Tuhan itu pasti ada kalau kita mau mengerjakan firman Tuhan. Bahkan kita akan mengalami Tuhan lebih lagi. Ya, kalau kita menjadi milik kesayangan Tuhan berarti kita mengalami Tuhan ya kan. Setiap hari kita mengalami Tuhan. Setiap hari kita merasakan penyertaan Tuhan. Tandanya kita menjadi kesayangan Tuhan. Doa-doa kita didengarkan. Segala kesusahan kita diangkat Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong kita. Dan Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk melindungi kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tadi. Tuhan sendiri yang mengutus malaikatnya untuk menyertai mereka. Dan Tuhan sendiri akan mengutus malaikatnya untuk menjaga adik-adik di rumah. Bahkan dengan masa pandemi saat ini ya, kita perlu sekali perlindungan Tuhan. Jadi kita perlu taat supaya kita mengalami Tuhan. Supaya kita menjadi kesayangan Tuhan. Karena kita semua ini adalah anak Tuhan ya kan. Jadi kita harus lebih lagi mencari firman Tuhan. Kita harus lebih taat akan firman Tuhan. Supaya Tuhan semakin sayang kepada kita, supaya kita juga dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena kita hidup adalah seturut dengan firman Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan dan Tuhan akan menjadikan kita semua anak-anaknya menjadi milik kesayangan asal kita taat. Nah, adalah judul firman Tuhan, mengalami Tuhan lewat ketaatan. Jadi adik-adik di rumah semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan apapun itu, mari kita kerjakan di rumah kita masing-masing. Walaupun kita selama pandemi ini di rumah aja, kita bisa mengerjakannya. Karena Tuhan beserta kita. Semuanya akan Tuhan tolong. Amin. Kita percaya semua adik-adik diberkati ya. Kita bersyukur dulu. Terima kasih Tuhan, kami belajar pada hari ini mendengarkan cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka pun dalam perlindungan Tuhan ketika mereka mau menyembah Tuhan, ketika mereka mau taat kepada Tuhan. Hari ini kami Tuhan Yesus belajar akan ketaatan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami mau juga taat, akan mengerjakan setiap apapun firman Tuhan dalam hidup kami. Yang kami tahu, kami dapat kerjakan walaupun kami di rumah saja. Karena kami percaya ada berkat Tuhan, yaitu perlindungan, dan Tuhan akan menjadikan kami milik kesayangannya. Syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kids, kita sudah menyelesaikan ibadah kita ya. Pasti kita sudah sangat diberkati tadi ya, dari awal sampai akhir. Ada pujian penyembahan dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya kita dapat mengerjakannya di rumah kita masing-masing. Kita akan tutup, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami sepanjang hari ini diberkati luar ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan. Kami percaya apa yang kami dapat pada hari ini, kami dapat kerjakan di rumah kami masing-masing. Kami menjadi anak yang taat. Lindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Oleh darah Yesus membungkus kami. Bahwa Tuhan Yesus keluar masuk kami, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Berkati yang sekolah juga. Mereka dapat sekolah dengan online Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai anak-anakmu yang sekolah online Bapa. Di dalam
Dalam nama Tuhan Yesus, orang tua kami juga Tuhan berkati, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat memelihara kami dengan baik. Syukur Bapa, kami percaya rencana Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi kami. Syukur Tuhan, haleluya, amin.